Pada video ini saya akan melanjutkan pada uji beda non-parametrik untuk kelompok berpasangan. Jadi ini merupakan padanan dari PLT test secara non-parametrik untuk membedakan variabel-variabel sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok yang sama. Pada individu atau subjek yang sama diukur 2 kali. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menggunakan menu non-parametrik sama dengan pada video tutorial minggu ini. Kemudian kita pilih regresi dialog, tapi kita tidak memilih yang 2 independent samples, tapi kita memilih yang 2 related samples. 2 related samples. Kita klik 2 related samples, kemudian tinggal kita masukkan yang ingin kita uji. Misalnya kadar gula darah puasa sebelum dibandingkan dengan kadar gula darah sesudah perlakuan. Kemudian yang kadar gula darah sebelum 2 jam setelah makan pada pretest dibandingkan dengan kadarnya saat post-test. A1C pretest dan A1C post-test. Kemudian kita bedakan antara sistol pretest dengan sistol post-test. Dan terakhir diastol pretest dengan diastol post-test. Kita juga bisa mendapatkan kesempatan untuk menggunakan berbagai macam tes, tapi untuk mempersingkat kita pilih Wilcoxon yang memang sering digunakan dalam kasus ini. Kemudian kita tekan OK, dan setelah tekan OK, kita akan mendapatkan data. Di sini untuk data ini kita bisa melihat bahwa untuk secara keseluruhan, kita masih membahas untuk 42 orang, lepas dari itu kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan kita jadikan satu. Untuk kadar gula darah setelah dan sesudah, kita melihat bahwa ada 19 yang kadar gula darahnya itu lebih rendah. Jadi ini kita lihat A bahwa kadar gula darahnya lebih rendah daripada yang pertama. Kemudian untuk kita lihat yang B ini ada 22 yang kadar gula darahnya malah justru lebih tinggi yang awal dibandingkan yang pertama. Dan untuk yang ada tulisan C ini kita lihat bahwa ada 1 orang yang kadar gula darah puasa dan kadar gula darah puasa sebelum perlakuan dan sudah perlakuan sama. Jadi ini adalah makna dari range yang ada di sini. Nah, kita ingin langsung melihat bagaimana kemudian kesimpulannya. Untuk kesimpulannya di sini bahwa untuk kadar gula darah puasa tidak ada perbedaan di atas 0,05 antara pretest dan posttest. Tapi untuk yang kadar gula darah 2 jam setelah makan ini kurang dari 0,05. Artinya berarti ada perbedaan. Nanti ada perbedaannya seperti apa kita lihat. Kemudian sembari kita lihat bahwa untuk variabel lain tidak ada perbedaan. Jadi kita sekarang fokus pada kadar gula darah setelah makan untuk melihat bagaimana perbedaannya. Di sini ternyata negatif rank-nya lebih banyak daripada positif rank. Artinya 26 orang kadar gula darah 2 jam setelah makan saat post-test itu lebih sedikit atau lebih kurang dibandingkan pada saat pretest. Artinya berarti di sini perubahan yang perbedaan yang kita bisa simpulkan bahwa secara umum terjadi perbaikan kadar gula darah puasa pada post-test dibandingkan pada pre-test secara keseluruhan. Nah, tentunya sangat mungkin bahwa kita kemudian ingin tahu, ini adalah secara keseluruhan. Bagaimana bila itu kita bandingkan pada kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan. Karena 26 orang ini kita tidak tahu apakah dia ada di kelompok perlakuan atau pada kelompok kontrol. Oleh karenanya kita ingin melakukan split file terlebih dahulu dan kemudian kita ingin meminta SPSS untuk melakukan analisis secara terpisah berdasarkan kelompok perlakuan. Setelah sudah tersplit filenya, kita ulangi lagi apa yang tadi kita lakukan, tes non-parametrik, kemudian legacy dialog, kemudian 2 related samples, dan kita ulangi lagi apa yang tadi kita minta secara keseluruhan, sekarang kita ulangi untuk masing-masing kelompok kontrol dan masing-masing kelompok perlakuan. Kita ingat bahwa tadi kita meng-assign kelompok kontrol sebagai 1, berarti ini adalah kelompok kontrol. Untuk kelompok kontrol kita lihat bahwa semua tidak ada perbedaan.
Jadi kemudian kita sekarang melihat untuk yang kelompok perlakuan. Ternyata untuk kelompok perlakuan yang di bawah 0,05, ya ini nyaris di bawah 0,05 ya, ini bermakna. Artinya kita bisa mengatakan bahwa perbaikan kadar gula darah 2 jam setelah makan itu terjadi pada kelompok perlakuan dan tidak terjadi pada kelompok kontrol. Di sini kita lihat untuk kadar gula darah 2 jam setelah makan, dari 20 orang, itu 13 orang itu membaik menjadi lebih rendah, sedangkan 7 itu meningkat. Ya, karena ini 13 banding 7, secara statistik kemudian muncul angka ini, bahwa ini bermakna bahwa lebih banyak orang yang membaik kadar gula darah setelah makannya dibandingkan sebelum pretest, khusus pada kelompok perlakuan yang terdiri dari 20 orang. Jadi demikian untuk padanan dari pretest, yaitu uji Wilcoxon-Sain rank test. Lagi apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan meninggalkan komentar pada komentar di Google Classroom. Terima kasih. Kita bertemu insya Allah pada video selanjutnya.